Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor menyebabkan tebing penahan tanah longsor di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Akibatnya, satu orang warga tewas tertimpa tebing saat hendak ke warung. Tebing penahan tanah setinggi 2 meter longsor menimpa seorang warga bernama Widya Ningsih di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban yang tertimbun material longsor masih bernafas, langsung dievakuasi warga dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Peristiwa terjadi saat ibu satu anak ini hendak ke warung untuk belanja. Namun saat melintas di jalan setapak, tiba-tiba saja tebing ambruk hingga dirinya tertimbun material longsor. Kejadian tanah longsor dan mengakibatkan satu korban jiwa meninggal. Di mana kronologinya diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan, almarhumah, ini sedang melintas ingin ke warung ya pada saat itu. Walaupun mungkin hujan sudah mulai mereda, namun qadarullah TPT yang bersisian di saluran air setinggi sekitar 1 meter ini ambrol dan mengakibatkan almarhumah sempat tertimbun. Dan selain itu, di tempat yang berbeda, sebuah masjid rusak parah akibat diterjang luapan Sungai Cikaret. Musibah ini terjadi setelah di wilayah Bogor diguyur hujan deras. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, terdapat 9 titik bencana alam di Kota Bogor, meliputi banjir lintasan dan longsor. Ke informasi lain, pemirsa, seorang pria ditangkap polisi di Kendal, Jawa Tengah atas kepemilikan sabu seberat 4,4 gram yang sempat dibuang ke semak-semak untuk menghilangkan barang bukti. Ya, selain mengungkap kasus peredaran narkotika, Satres Narkoba Polres Kendal juga membongkar peredaran psikotropika dan obat-obatan terlarang. Mana mas? Tadi mas? Yang tadi pertama yang pertama di mana? Pertama mau di ambil lagi. Sana. Sini. Meskipun gelap dan minim penerangan, tim gabungan aparat kepolisian dan TNI di Kendal, Jawa Tengah terus menyusuri semak-semak guna menggagalkan usaha pelaku menghilangkan barang bukti kepemilikan sabu. Dari lokasi kejadian ini, polisi menemukan 1 paket sabu seberat sekitar 4,4 gram. Aksi penangkapan ini bermula saat 2 pelaku tiba-tiba kabur, menyadari tim gabungan aparat yang terdiri dari polisi, TNI, Babin Kamtibmas, dan juga Babinsa tengah melakukan patroli sambang desa. Gelagat yang mencurigakan membuat petugas kemudian membuntuti pelaku. Pelaku yang dibuntuti petugas ini tancap gas hingga kejar-kejaran tidak terhindarkan. 1 pelaku berhasil ditangkap, sementara 1 lainnya lolos dari pengejaran. Dalam pengembangan kasus ini, pelaku mengaku masih menyimpan paket sabu seberat 4,29 gram serta 1 unit timbangan digital di rumahnya. Ada 2 kasus, yang pertama dari hasil penyelidikan anggota, yang kedua hasil dari kejelian dari Babinsa dan Babin Kamtibmas. Pada saat melaksanakan patroli, kemudian dia mencurigai seseorang, diikuti, dibuntuti, kemudian diamankan, ternyata yang bersangkutan membawa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 gram. Kemudian dikembangkan oleh Satres Narkoba, didapat lagi 5 gram beserta dengan timbangan. Jadi terhadap yang bersangkutan juga merupakan residivis. Total barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 8,7 gram sabu. Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial AM yang kini masih dalam penyelidikan. Selain menangkap pengedaran sabu, Sat Narkoba Polres Kendal juga mengungkap peredaran psikotropika di wilayah pinggiran Kabupaten Kendal. Polisi menemukan ribuan butir pil, koplo, dan obat-obatan terlarang siap edar. Terungkapnya 2 kasus ini, polisi menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran obat-obatan terlarang, guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan psikotropika.
Pemirsa, mayat laki-laki ditemukan di plafon sebuah gedung di Jakarta Barat. Diduga pria parubaya tersebut tewas usai tersetrum saat mencoba mencuri kabel. Warga geger usai ditemukan mayat di sebuah gedung bekas penukaran mata uang asing di Jalan Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Mayat laki-laki berinisial M tersebut ditemukan bergantung di plafon. M diduga tewas akibat tersetrum saat hendak mencuri kabel listrik. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi pun berjibaku mengevakuasi jasad M. Seseorang yang tergantung di plafon. Selanjutnya menghubungi kepala hitam yang mana orang tersebut diduga akan mencuri kabel tembaga yang ada di ex-money-changer tersebut. Garis polisi dibentangkan di lokasi kejadian usai evakuasi dilakukan. Jasad pria berusia 44 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta guna kepentingan autopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, sekelompok debt kolektor nyaris diamuk massa saat hendak menarik motor milik seorang pengendara perempuan di Jalan Sentosa, Sukmajaya, Kota Depok. Warga pun sempat merekam peristiwa tersebut hingga videonya viral di media sosial. Inilah rekaman video amatir milik warga yang merekam aksi penarikan secara paksa motor milik pengemudi perempuan. Aksi sekelompok debt kolektor itu pun sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Insiden itu dipicu oleh debt kolektor yang ingin menarik motor karena menunggak selama 3 bulan. Tetapi konsumen menolak kendaraannya ditarik sehingga memicu keributan antara kedua belah pihak. Beruntung warga bersama petugas dari Polsek Sukmajaya yang tiba di lokasi langsung berusaha melerainya dan membawa debt kolektor serta pengemudi perempuan tersebut ke Mapolsek Sukmajaya guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, setelah diberhentikan, diketahui pengemudi ojol tersebut tidak terima dan diketahui adanya keributan pada saat itu ya. Saat ini sudah ditangani atau sudah? Ya, setelah menerima laporan adanya keributan di daerah tersebut, pihak dari Polsek Sukmajaya mendatangi dan kedua belah pihak kemudian dibawa ke Polsek. Setelah dibawa ke Polsek, polisi pun melakukan mediasi kepada kedua pihak dan keduanya sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan perdamaian. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A-News melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Sinaga alias Bro Ron menjadi korban pengeroyokan di sebuah kantor advokat di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Korban dianiaya saat tengah mengawal belasan pekerja sebuah perusahaan yang tidak digaji selama 3 bulan. Video detik-detik pemukulan oleh dua pria ini dialami Wakil Ketua Umum PSI Bro Ron. Pengeroyokan bermula saat aksi adu mulut terjadi. Tiba-tiba dua pria memukul secara bergantian Bro Ron. Beruntung, sejumlah orang di lokasi berhasil meredam keributan tersebut. Awalnya, pengeroyokan terjadi saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra dan partner di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan korban bermaksud meminta audiensi kepada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Namun, karena tak dapat menemui yang dituju, ketegangan terjadi di lokasi hingga dua pria naik pitam dan langsung melakukan pemukulan. Akibat kejadian tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di wajah. Di sini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Diduga pengeroyokan ini dilakukan oleh 2 orang. Kemudian untuk tindak lanjut dari Polsek sudah kami amankan terduga pelaku 2 orang untuk diproses. Tak membutuhkan waktu lama, kedua pelaku berhasil diamankan petugas tak jauh dari lokasi kejadian.
Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Aing News melaporkan. Pemirsa, satwa dilindungi terdiri dari 2 ekor gajah Sumatera dan seekor harimau mati di Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu. Tim gabungan menyelidiki penyebab kematian satwa langka tersebut. Tragedi kematian satwa dilindungi kembali terjadi di Bengkulu. 2 ekor gajah Sumatera induk dan anak mati di area konsesi PT Bentara Agra Timber yang masuk dalam kawasan hutan produksi. Di lokasi berbeda, seekor harimau Sumatera juga mati di wilayah SP4 Kecamatan Penarik. Menyikapi temuan ini, polisi dan tim gabungan berjumlah 8 orang termasuk dokter hewan dikerahkan ke lokasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian gajah tersebut. Melaksanakan penyelidikan terkait adanya 2 ekor gajah yang mati di dalam hutan kawasan. Ya. Untuk hasil penyelidikan kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut karena masih harus menunggu hasil laboratorium. Tim akan melakukan nekropsi untuk mengungkap penyebab kematian binatang dilindungi itu. Proses ini diharapkan memberikan gambaran jelas apakah kematian terkait perburuan, racun, atau faktor lain. Polisi menegaskan akan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku jika ditemukan unsur pidana. Dari Muko-Muko, Bengkulu, Endro Dwiarawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, viral sejumlah siswi SMK di Garut, Jawa Barat menangis saat terjaring razia rambut yang dilakukan oleh guru BK. Ya, bahkan para siswa yang terjaring mengaku tak terima jika rambutnya dipotong meski menyalahi aturan sekolah. Inilah video yang beredar luas menunjukkan para siswi di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di Garut, Jawa Barat menangis dan kecewa atas perlakuan guru BK di sekolah. Mereka kecewa lantaran sang guru memotong rambut secara seenaknya meski mereka dianggap telah melanggar aturan sekolah. Menanggapi hal ini, kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 membenarkan peristiwa yang viral tersebut dan akan mempertemukan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dari kurang lebih ada 3 siswa, ada sebagian orang tua yang tidak menerima dengan tindakan ini, sehingga akhirnya kita bermusyawarah hari ini untuk memastikan karena tuntutan dari orang tua ingin ada permintaan maaf secara langsung dari guru tuntutan, sehingga artinya para pihak tersebut harus bertemu dan hari ini momennya mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Sebelumnya, video viral siswi menangis berawal dari adanya siswi yang rambutnya dicat berwarna. Guru yang bersangkutan emosi dan memotong rambut para siswi karena dianggap melanggar aturan sekolah. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, Anyus melaporkan. Kasus viral lagi, pemirsa, dugaan pelecehan yang dilakukan Kiai terhadap puluhan santriwati di Pati terus bergulir. Ya, pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka sejak 28 April kemarin. Namun hingga saat ini pelaku belum masih ditahan. Viralnya kasus dugaan kekerasan seksual di Kabupaten Pati terus menyita perhatian. Pasalnya, pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, namun hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran dan belum dilakukan penahanan. Tersangka berinisial AS yang merupakan pengasuh pondok pesantren sebelumnya telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Pati pada Senin siang, namun tidak memenuhi panggilan penyidik. Hal ini menjadi perhatian lantaran pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Kepolisian pun akan kembali memanggil terduga pelaku. Namun jika kembali tidak memenuhi panggilan, polisi memastikan akan menempuh langkah hukum lanjutan. Kenapa kok belum ditangkap? Sudah ditetapkan tersangka. Jadi kita penegak hukum melakukan hal tersebut, kita komitmennya sama. Kita pengen kasus ini cepat selesai. Makanya kita memperhatikan azas kehati-hatian
azas profesionalitas dan juga hak asasi manusia. Jadi memang diwajibkan bahwasanya sebelum kita melakukan penangkapan dengan pengekangan itu kan ada terkait hak asasi, kita harus memeriksa dengan menghormati hak asasi dan upaya daripada tersangka tersebut sebelum kita lakukan upaya penangkapan. Jadi Sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh terduga pelaku didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vidi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pencabulan memang bisa terjadi di mana saja termasuk di stasiun kereta. Ya, siapa sangka ada seorang pria bersembunyi di kolong peron stasiun untuk mengintip wanita. Media sosial dihebohkan video unggahan salah satu penumpang KRL komuter lain yang menyebutkan ada seorang pria yang terlihat di bawah peron di kawasan stasiun Kebayoran. Pria tersebut tengah mengintip penumpang dari bawah peron dekat dengan gerbang perempuan. Bahkan mengambil foto saat penumpang naik dan turun dari kereta. Menanggapi video yang beredar di media sosial, Manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan menjelaskan jika petugas telah menelusuri lokasi dan mengecek CCTV sesuai dengan laporan. Namun petugas tidak menemukan orang yang mencurigakan. Sementara itu pemirsa, aksi berbahaya dilakukan pengendara sepeda motor di perlintasan kereta di Cimahi, Jawa Barat. Nasib pengendara berada di ujung tanduk diselamatkan petugas perlintasan. Lagi, woi. Video amatir warga merekam seorang pengendara motor mendorong kendaraannya hendak menerobos palang pintu yang sudah tertutup. Meski sinyal peringatan berbunyi, pengendara itu tetap memaksa masuk ke area rel. Di saat yang sama, kereta api dari arah Bandung menuju Jakarta semakin mendekat. Waktu semakin sempit dan pengguna jalan yang melihat pria itu kian panik. Namun pada titik kritis itulah seorang petugas perlintasan langsung berlari menerobos bahaya menghampiri korban. Petugas dengan cepat mendorong motor dan pengendaranya menjauh dari rel. Hanya dalam hitungan detik kereta api melintas kencang tepat di belakang mereka. Ya alas kaki. So pas mendorong pun tapi udah mau melewati rel, bapak tugas bapak DDL-nya tarik ke sana, tarik motornya dorong ke atas. Kelihatan itu suaranya memang kayak Melalui peristiwa ini, pihak KAI mengimbau agar masyarakat lebih disiplin ketika melintasi perlintasan sebidang. Karena kecelakaan di perlintasan itu selalu diawali dari ketidakpatuhan pengguna jalan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, Priska, melihat berita tadi ini miris kan, bukan hanya 1-2 kali saja gitu, ada banyak pengendara yang kesadarannya gak sabar kurang gitu, nekat untuk menerobos. Betul, padahal kalau seandainya kesenggol gitu sama kereta kan bukan bercanda namanya jadinya, semua orang keselamatannya menjadi berbahaya gitu kan, baik pengguna kereta api juga orang tersebut, pengendara lain. Juga penjaga keretanya juga mempertaruhkan nyawa gitu ya, Priska. Betul. Hati-hati pemirsa semua kalau melintasi perlintasan kereta supaya hati-hati benar-benar. Sabar aja dulu gitu ya. Karena walaupun belum kelihatan keretanya datang, tiba-tiba kereta itu kan dalam kecepatan tinggi datang. Ya betul, kita juga tidak bisa memperkirakan berapa detik lagi sampai, jadi jangan nekat gitu. Kayak tadi tuh belum kelihatan, terus diselamatin ke untung kiri. sempat ke atas dalam sepersekian detik tiba-tiba keretanya meluncur. Takutnya yang berbaju orange yang menjaga kereta yang jatuh malah dia yang jadi korban kan? Iya. Ya, hati-hati dan waspada dan kesadarannya dibangun bahwa ini merupakan kesadaran yang perlu dibangun oleh semua pihak, baik pengguna jalan maupun petugas yang menjaga rel kereta supaya semuanya hati-hati dan aman dan ready ya, harus pokoknya jangan nekat lah gitu ya, Priska ya.
Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, berniat melerai tawuran, seorang bapak tewas tertabrak kereta komuter lain. Aksi tawuran pun berhasil dibubarkan setelah polisi datang dan menembakkan gas air mata. Hasan Nur, 45 tahun, warga kampung Jagal Pulau Gadung, Jakarta Timur, meregang nyawa usai tertabrak kereta komuter lain saat melerai tawuran warga di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa malam. Petugas kepolisian akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengevakuasi jasad korban usai membubarkan tawuran warga tersebut. Belum diketahui penyebab tawuran, namun kedua kubu diketahui sudah lama berseteru dan sering terlibat tawuran. Kasus tawuran dan kecelakaan ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Rio Madik, A-News melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Anissa di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Anissa. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Dan juga Priska, serta selamat pagi pemirsa. Saya Brigadir Anissa dari NTMC Polri kembali hadir untuk menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini pada pagi hari ini yang memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa titik wilayah di Indonesia. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan JPO RS Harapan Kita, Jakarta Barat. Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda. Arus lalu lintas dari arah Grogol yang akan mengarah ke Selipi melalui jalur arteri terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan dan arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya untuk pagi hari ini terpantau relatif lancar. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Grogol yang akan mengarah ke Selipi terpantau juga sudah ada peningkatan dan arus lalu lintas terpantau padat untuk pagi hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar serta selalu berkonsentrasi saat berkendara dan untuk tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat Anda sedang melakukan perjalanan karena dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Dan untuk arah sebaliknya di tol dalam kota masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dari kawasan Jakarta Barat kita akan beralih ke kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan JPO Polda Metro Jaya. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Semanggi ataupun Senayan untuk pagi hari ini terpantau masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar. Dan di kawasan ini merupakan titik terakhir diberlakukannya rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, berikutnya kita akan bergeser ke kawasan JPO Korlantas. Arus lalu lintas di jalur arteri arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar, namun dari arah sebaliknya pada pagi hari ini terpantau relatif lancar juga. Terlihat dominasi kendaraan roda 2 pada pagi hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota arah Semanggi yang akan mengarah ke Cawang terpantau masih dalam keadaan relatif lancar, namun sedang diberlakukan rekayasa kontraflow. Dan untuk dari arah sebaliknya, yaitu dari kawasan Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, terpantau kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar dan selalu berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat.
Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani untuk pagi hari ini terpantau relatif lancar. Ketersedatan hanya mencolong traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Pekayon menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati serta mengutamakan bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini mengingat minimnya JPO. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berkonsentrasi karena terlihat dominasi kendaraan angkutan berat yang melintas di kawasan ini. Kami himbau untuk berhati-hati dan menghindari blind spot guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 260 kasus laka lantas. Dengan rincian 20 meninggal dunia, 41 luka berat dan juga 367 luka ringan. Dari data tersebut, 45% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itulah informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali ke rekan di studio. Ya, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. این قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه. ای تو این جنایت دست Misi pembebasan kapal di Selat Hormuz oleh militer Amerika Serikat yang diberi nama Project Freedom akhirnya dimulai. Amerika mengklaim telah menyerang dan menghancurkan sejumlah kapal kecil milik Iran. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim militer Amerika telah menyerang dan menghancurkan 7 kapal kecil milik Iran. Serangan tersebut dilakukan dalam rangka Project Freedom. Namun sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut pihaknya menyerang 6 kapal kecil yang diduga mengganggu pelayaran komersial di Selat Hormuz. Klaim CENTCOM pun dibantah pejabat militer senior Iran yang menyebut tenggelamnya kapal-kapal militer Iran di Selat Hormuz akibat diserang Amerika tidak benar. Bahkan kantor berita Iran, Tasnim, menyebut serangan terjadi hanya pada 2 kapal kargo kecil yang menewaskan 5 warga sipil. Amerika Serikat kerahkan jet tempur FA-18 Super Hornet untuk perkuat blokade di pelabuhan Iran di tengah kebuntuan Selat Hormuz. Ini dia pemirsa, jet tempur FA-18 Super Hornet yang lepas landas di atas USS Abraham Lincoln.
Jet tempur milik Amerika Serikat ini mampu membawa beban senjata besar dan dilengkapi sensor teknologi canggih. Tidak hanya satu, Amerika Serikat mengerahkan lebih dari 100 pesawat berbasis darat lainnya untuk memperkuat langkah blokade terhadap pelabuhan Iran setelah Iran menutup Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan Iran tidak bisa memiliki senjata nuklir. Trump juga menyebut militer Iran sudah melemah dan tidak memiliki pertahanan baik di darat maupun di udara. Stock market that hit even with this military operation, call it whatever you want. We can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs, and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour, and it's working out very nicely. They have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. And it's going very well. Our country's booming now, despite the fact that we're in I call it a mini war, because that's all they are. They don't have a Navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. 159 ships. In the first 2 weeks, 159 ships. I actually got very upset. I said, how quality were the ships? They were very good. I said, why didn't you just take the ship? Why do you have to send it to the bottom of the sea? We could have had, let's say out of the 159, we could have taken 59. We would have had 59, but they'd rather blow them up than save them. I would have preferred saving them, but these are minor details. Pemerintah Iran bersikukuh untuk mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Iran menegaskan akan menembakkan rudal mereka jika kapal-kapal Amerika Serikat nekat menerobos masuk. Angkatan bersenjata Iran merilis sebuah video rudal-rudal yang ditembakkan. Ini merupakan sikap tegas yang diambil oleh Iran untuk menghalau kapal milik Amerika Serikat yang nekat menerobos blokade di Selat Hormuz. Dikutip dari kantor berita Iran, Fars, 2 rudal menghantam kapal Amerika Serikat karena dinilai melanggar peringatan Iran. Ya, ketegangan makin meningkat di Selat Hormuz dengan diserangnya kapal tanker milik Uni Emirat Arab. Diduga militer Iran menyerang kapal menggunakan drone. Kapal tanker afiliasi Abu Dhabi National Oil Company diduga diserang 2 drone Iran saat sedang melintas di Selat Hormuz. Serangan tersebut tidak memakan korban jiwa dan kapal tidak membawa muatan. Uni Emirat Arab pun mengecam tindakan Iran tersebut dan menyebut serangan itu sebagai pembajakan maritim. Kilang minyak di Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab terbakar hebat usai dilaporkan terkena serangan drone. Pihak Uni Emirat Arab menuduh Iran yang melancarkan serangan tersebut. Detik-detik terbakarnya Pelabuhan Fujairah, salah satu fasilitas ekspor minyak strategis di kawasan Teluk, terekam kamera warga. Pihak Uni Emirat Arab menyatakan sejumlah drone menargetkan pelabuhan tersebut. 3 orang dilaporkan terluka akibat serangan. Pihak Abu Dhabi menuduh Iran yang melancarkan serangan dan berpotensi tingkatkan ketegangan di Teluk. Namun seorang perwira militer Iran membantah dan Iran tak punya rencana menyerang Uni Emirat Arab. Serangan ini menyebabkan kebakaran hebat di kilang minyak milik Uni Emirat Arab di Pelabuhan Fujairah. Serangan yang diduga dari drone berdampak langsung pada operasional penerbangan. Sejumlah penerbangan menuju Uni Emirat Arab dialihkan ke Muscat, Oman. Otoritas juga sempat menutup seluruh bandara sebagai langkah pengamanan.
Meningkatnya eskalasi di Selat Hormuz pasca dimulainya Project Freedom oleh militer Amerika. Iran mengumumkan batas wilayah terbaru di Selat Hormuz yang akan dikontrol militer. Iran merilis peta terbaru yang menunjukkan wilayah Selat Hormuz. Dalam peta itu, Iran mendeklarasikan zona kontrol maritim baru di selat tersebut. Di selatan, militer Iran akan menguasai wilayah antara Gunung Mubarak di Iran dan selatan Fujairah di Uni Emirat Arab. Sementara di barat, Iran menguasai ujung pulau Qasem di Iran dan Al-Quwain di Uni Emirat Arab. Iran juga memperingatkan kapal-kapal komersial agar tidak melintasinya tanpa koordinasi dengan pasukan Iran. Ya, Iran bersiap dengan segala skenario, termasuk skenario perang. Merespon konflik di Selat Hormuz yang makin memanas, Iran melarang siapapun melintasi Selat Hormuz, termasuk kapal perang Amerika Serikat dalam operasi pembebasan Project Freedom. Jet tempur Super Hornets lepas landas dari kapal induk Amerika Serikat Abraham Lincoln untuk mendukung operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Menyusul meningkatnya ketegangan, saling klaim serangan dan saling bantah terkena serangan di Selat Hormuz, Amerika dan Iran kian panas. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Mengutip media Iran Tasnim, Washington tahu bahwa Iran tidak akan mentolerir upaya Trump dan pasukan Amerika Serikat untuk mengintimidasi Iran di Hormuz. Pasukan Iran melepaskan tembakan peringatan ke sejumlah kapal militer Amerika Serikat di hari pertama Project Freedom dikelar. Tak terima operasi pembebasan Project Freedom diganggu Iran, melalui Truth Social, Trump meminta Korea Selatan bergabung dalam misi Amerika di Selat Hormuz setelah kapal kargo Korea Selatan disebut Trump diserang Iran. Iran tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk melewati Selat Hormuz tanpa persetujuan militer Iran. Iran mengaku memiliki skenario-skenario lain yang siap dan akan bertindak jika diperlukan, termasuk skenario perang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bahkan 2 juta warga Iran sudah mendaftar menjadi relawan bela negara termasuk pejabat dan tokoh publik sejak awal konflik berkecamuk. Hingga kini setiap malam di berbagai kota di Iran, warganya tak pernah absen turun ke jalan menyuarakan dukungan mereka kepada pemerintah Iran atas konflik dengan Amerika dan Israel. Ya, sementara itu kapal-kapal di Selat Hormuz mulai bergerak. Amerika Serikat pun mengklaim mengawal 2 kapal keluar dari jalur tersebut. Pusat Komando Amerika Serikat melalui media sosialnya mengklaim telah mengawal 2 kapal tanker mereka keluar dari Selat Hormuz. Pengawalan sebagai bagian dari Project Freedom yang akan mengawal kapal dagang keluar dari Selat Hormuz dengan aman. Korps Garda Revolusi Iran mengecam klaim Amerika Serikat ini dan menyebutnya sebagai kebohongan terang-terangan. Iran menegaskan akan tetap melarang kapal-kapal sekutu Amerika Serikat untuk melintasi Selat Hormuz. Amerika Serikat pun menerapkan aturan yang sama dan melarang kapal-kapal sahabat Iran masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pemirsa, Amerika Serikat telah memulai operasi pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Operasi bernama Project Freedom ini rencananya akan membersihkan blokade Iran di salah satu selat paling sibuk di dunia. Namun Iran menganggap operasi tersebut adalah jalan buntu. Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang.
Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari AS. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Sementara itu, Iran menolak proyek Freedom milik Amerika. Pihak Iran menyebut operasi ini bentuk pelanggaran gencatan senjata. Lewat akun media sosialnya, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan Amerika dan Uni Emirat Arab jangan terpengaruh pihak-pihak yang berniat buruk. Dan menyebut Project Freedom adalah jalan buntu. Perkembangan ini terjadi di tengah situasi kawasan yang memanas, di mana Selat Hormuz tetap menjadi titik krusial konflik. Iran konsisten menolak pembukaan jalur di Selat Hormuz selama blokade AS masih berlangsung. Bahkan dalam beberapa laporan, Iran menegaskan negosiasi Selat Hormuz takkan terjadi tanpa pelonggaran sanksi militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai pada Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Menjawab ketidakpuasan Trump soal isi proposal yang dikirim Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, lanjutkan perang yang mustahil digelar atau menyetujui kesepakatan yang ditawarkan Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menanggapi pernyataan Donald Trump soal ketidakpuasannya atas proposal perdamaian yang dikirim Iran. IRGC mengatakan ruang lingkup keputusan Amerika Serikat kian menyempit. IRGC bahkan menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, perang yang mustahil atau ambil perjanjian yang disodorkan Iran. Sebelumnya Iran telah menyerahkan proposal perdamaian kepada Washington. Salah satu poinnya membuka Selat Hormuz, akhiri blokade oleh Amerika Serikat dan tarik pasukan Amerika Serikat di Lebanon. Alih-alih menerima proposal tersebut, Trump kembali menolaknya dengan alasan tidak puas dengan isi proposal. Trump bahkan menyebut tawaran Iran tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah Amerika Serikat. So they want to make a deal, but
I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Selain tidak puas, Trump bahkan menuding ada perpecahan dalam pemerintahan Iran. Ya, pemirsa, kapal tanker Iran lolos dari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan tengah menuju ke Kepulauan Riau, Indonesia. Kapal tanker Super Iran kedua telah memasuki Selat Lombok, Indonesia setelah menghindari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Data pelacakan minyak menunjukkan sebagian besar pengiriman minyak mentah Iran yang diluncurkan pada bulan April telah mencapai tujuan mereka meskipun ada penjegatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Situs pemantau pengiriman minyak tankertracker.com melaporkan kapal tanker minyak mentah super besar Iran kedua yang diidentifikasi sebagai Deria telah memasuki Selat Lombok. Kapal Deria berada di perairan Indonesia menuju Kepulauan Riau setelah upaya sebelumnya mengirimkan 1,88 juta barel minyak mentah Iran ke India pada pertengahan April gagal. Kapal tersebut kemudian mengubah haluan dan melanjutkan perjalanan ke selatan, sementara beberapa kapal tanker terkait Iran lainnya di wilayah tersebut dialihkan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Deria sekarang bergerak menuju titik pertemuan yang direncanakan di gugusan Pulau Riau. Sebelumnya, kapal tanker Super Iran lainnya, Huge, yang membawa 1,9 juta barel minyak mentah juga telah memasuki Selat Lombok setelah menghindari upaya pemantauan Amerika Serikat. Kedua kasus tersebut menunjukkan beberapa kapal pengiriman Iran terus menggunakan jalur maritim alternatif meskipun aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat meningkat yang bertujuan mengganggu ekspor minyak Iran. Sekitar 25 kapal tanker minyak berangkat dari pelabuhan Iran membawa minyak mentah selama bulan April. 7 kapal dialihkan kembali ke pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, sementara 2 kapal disita oleh pasukan Amerika. Kapal-kapal yang tersisa telah mencapai tujuan yang direncanakan atau berhasil tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan. Selat Lombok menjadi jalur alternatif yang semakin penting bagi kapal-kapal yang berupaya menghindari pengawasan ketat di perairan yang diblokade Amerika Serikat. Hizbullah merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Al-Bayadah. Target serangan tersebut adalah kendaraan berjenis Humvee. Dalam rekaman lain, drone Hizbullah mengejutkan pengemudi bulldozer Israel. Serangan terjadi saat bulldozer Israel sedang menghancurkan rumah-rumah di lokasi tersebut. Drone milik Israel menyerang sekelompok pemuda di Gaza. Serangan tersebut terjadi di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Video yang beredar menunjukkan situasi sesaat setelah serangan drone Israel. Serangan terjadi di persimpangan Al-Uyun, Jalan Al-Jala, Gaza. Warga di sekitar lokasi tampak panik. Sejumlah orang berupaya menolong korban yang diserang. Menteri Keuangan Israel menari bersama ratusan pemukim Yahudi di Masjid Hebron, tepi barat Palestina. Aksi provokasi dilakukan Menteri Keuangan Israel bersama ratusan pemukim Yahudi di Masjid Hebron, tepi barat Palestina. Mereka menari sambil menyanyikan yel-yel dalam perayaan Festival Obor. Tindakan ini memicu kecaman keras dari berbagai pihak yang menilai tak pantas ada tarian dan nyanyian di sekitar masjid atau situs suci.
Pemirsa, pegiat media sosial Ade Armando resmi mengundurkan diri sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ya, langkah ini diambil lantaran Ade tak ingin PSI terseret kasus dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Saat konferensi pers pengunduran dirinya, Ade memastikan tak ada konflik dirinya dengan PSI. Baginya, keputusan mundur untuk kebaikan bersama. Jalan politik yang ditempuh Ade Armando agar PSI tidak terus dikaitkan dengan kontroversi yang kerap menimpanya, termasuk kasus Ade dengan JK. Ade mengaku tidak masalah apabila dilaporkan karena dianggap menghasut dan memprovokasi. Karena saya melakukannya, ya saya sendirilah yang harus bertanggung jawab atas itu. Dengan berat hati saya menyatakan saya mundur dari PSI, dan kasus terutama yang terkait, misalnya sekarang terkait dengan kasus Yusuf Kala ini, itu semua adalah saya dan teman-teman di Cokro TV dan teman-teman di. Sebelumnya, pemirsa, Aliansi 40 Ormas Islam melaporkan Abu Janda dan 2 politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali, ke polisi. Ketiganya dianggap melakukan penghasutan dan provokasi di media sosial terkait potongan ceramah Yusuf Kala. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan nama Yusuf Kala bergulir kian panas. Setelah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia melaporkan JK ke polisi, kini giliran Aliansi 40 Ormas Islam melaporkan sejumlah nama. Mereka diantaranya Permadi Arya alias Abu Janda dan 2 politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali. Ketiga dilaporkan dengan dugaan melakukan framing buruk terhadap potongan video ceramah JK. Ulah ketiganya juga dinilai dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Yang akan melaporkan 3 orang, yaitu saudara Ade Armando, saudara Permadi Arya, dan saudari Grace Natali. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait kasus dan kejadiannya. Yang pasti kami menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast yang mereka lakukan, kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana. Kami anggap perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Polemik pelaporan JK berawal dari beredarnya potongan video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, JK membahas soal mati syahid terkait konflik di Poso. Tak terima dengan pernyataan JK, puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK dengan dugaan penistaan agama. Menanggapi pelaporan atas dirinya, tak lama JK bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Semua tokoh sepakat, isi ceramah JK di Masjid UGM tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali absen dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ya, kuasa hukum menyebut Nadiem tengah menjalani perawatan di rumah sakit karena kondisi kesehatan yang memburuk. Nadiem Makarim sedianya dijadwalkan hadir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun kuasa hukum Nadiem, Zaid Musyafi, mengkonfirmasi kliennya tidak dapat hadir karena kondisi fisik yang sangat lemah. Sebelumnya Nadiem sempat memaksakan hadir dalam persidangan hingga Senin malam kemarin, sebelum akhirnya kondisi kesehatan yang menurun drastis. Saat ini mantan Menteri Pendidikan tersebut tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Di bagian peternis belakang gitu. Nah tentu itu harus ditanyakan langsung ke yang bersangkutan. Makanya bahasa JPU tadi menurut subjektifnya terdakwa atau Pak Nadiem. Tadi saya langsung nemui Pak Nadiem juga. Bapak ngerasanya gimana? Kita nggak boleh memaksakan kondisi Pak Nadiem. Dan Pak Nadiem menyatakan, Bang, saya sakit.
gitu ya sudah nanti kita sampaikan untuk diajukan permohonan penundaan. Tapi dari JPU kan tadi sudah minta juga surat keterangan dokter dan akhirnya kita menyepakati untuk menghadiri sidang ini dengan mengajukan penundaan. Mudah-mudahan besok lebih membaik dan Pak Nadiem bisa hadir untuk agenda sidang selanjutnya tentunya. Dan harapan kita yang terakhir adalah agar Pak Nadiem bisa dilakukan operasi segera. Pemirsa, pengacara asal Klaten yang juga alumni Fakultas Hukum UGM menggugat Presiden ke-7 Joko Widodo terkait ijazah. Penggugat mengklaim Jokowi melawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazahnya di depan publik. Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo Selasa siang. Gugatan kali ini diajukan oleh Sigit Pratomo, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau UGM tahun 2000 yang berprofesi sebagai advokat dan kurator. Menurut kuasa hukum penggugat, Jokowi dianggap lawan hukum lantaran tidak pernah hadir dalam sejumlah persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Sementara kuasa hukum Jokowi membantah bahwa kliennya melawan hukum. Menurutnya dari beberapa putusan sidang terkait ijazah, tidak ada amar putusan yang memerintahkan Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya di persidangan maupun di depan publik. Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang ya di persidangan di berbagai pihak itu dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Gugatan tersebut mendasarkan putusan-putusan sebelumnya, sedangkan dalam putusan sebelumnya sama sekali tidak pernah ada amar putusan yang memerintahkan atau menghukum kepada Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik. Maka menurut pendapat saya, gugatan yang demikian ini ya tentu saja tidak perlu kami buktikan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar. Karena memang tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada publik. Komisi Percepatan Reformasi Polri mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyampaikan laporan kerja pada Presiden Prabowo. Hasil rekomendasi tim akan ditetapkan lewat Inpres atau Kepres. Rekomendasi percepatan reformasi Polri dirangkum dalam 10 buku dan diserahkan pada Presiden. Usulan tersebut rencananya akan ditetapkan melalui instruksi Presiden atau keputusan Presiden agar dilaksanakan bertahap oleh Polri. Reformasi ini mencakup pembenahan cukup luas termasuk perubahan terhadap 8 peraturan kepolisian dan 24 peraturan Kapolri. Sementara itu, tim reformasi Polri telah menyepakati beberapa hal dengan Presiden Prabowo. Komisi Percepatan Polri tidak mengusulkan pembentukan Kementerian Keamanan. Presiden sepakat Polri tetap berada di bawah Presiden langsung, sehingga tidak perlu ada kementerian baru atau di bawah kementerian lainnya. Sebanyak 10 buku. Itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah ya maupun oleh Polri secara internal. Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini. Nah, termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar atau bukan sekitar sudah kita hitung 8 perpol
peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang diharapkan selesai sampai 2029. Pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri. Dan Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% selama kuartal 1 tahun 2026. Konsumsi rumah tangga saat hari libur menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% selama kuartal 1 2026. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan kuartal 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan. BPS mengatakan secara kuartalan atau tahun ke tahun, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,77% dibandingkan kuartal 4 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. BPS menambahkan konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Kinerja konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 2026 utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain konsumsi rumah tangga, penopang pertumbuhan ekonomi lainnya didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81%. Seiring meningkatnya realisasi belanja, terutama melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan meski di tengah gejolak tekanan perekonomian global, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh sesuai dengan target. Ya, menurut Purbaya, pihak-pihak yang menyebut ekonomi Indonesia rusak adalah salah prediksi dan tidak punya data. Gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu tumbuhnya lebih cepat, dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi kami sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan, mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang ekspor oriented yang masih bisa ekspor kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global market. Pemirsa, kendaraan listrik di Jakarta masih dibebaskan pajak untuk menekan tingginya polusi udara. Ya, selain bebas pajak, aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik pun tetap berlaku. Pembebasan pajak kendaraan listrik merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan polusi udara agar masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik.
Kebijakan ini mengacu pada aturan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, kebijakan perihal mobil listrik telah diizinkan oleh pemerintah pusat, namun mengalami revisi sehingga dilakukan penyesuaian oleh Pemprov DKI. Pemerintah DKI Jakarta secara serius untuk mengurangi polusi, maka kebijakannya yang pertama, karena tidak ada pajak untuk mobil listrik tersebut, kami tidak mengenakan. Yang kedua, untuk ganjil genap, karena kami menganggap bahwa ini sebagai bagian untuk menurunkan kampanye polusi dan juga green energy di Jakarta, maka kami menindaklanjuti itu. Sehingga dengan demikian ini diteruskan bahwa ganjil genap tetap diadakan. Walaupun bebas pajak, aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik tetap berlaku. Ya, Masjid Nabawi menyambut jemaah haji lewat ucapan selamat datang dalam berbagai bahasa. Kalimat sambutan terpampang pada layar di jalan menuju pelataran Masjid Nabawi. Ucapan selamat datang terletak di jalan menuju Masjid Nabawi, tepatnya di pintu 333. Ucapan muncul dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Arab, Turki, Urdu, Melayu, dan Perancis. Dalam bahasa Indonesia, ucapan tersebut bertuliskan, "Selamat datang, tamu Allah, para pengunjung Masjid Nabawi." Cuaca panas yang tengah melanda Arab Saudi berpotensi menyebabkan jemaah haji terkena heat stroke. Jemaah haji pun diimbau untuk bisa mengenali gejalanya dan mengurangi aktivitas saat siang hari. Saat ini cuaca di Madinah terus menunjukkan grafik peningkatan. Setelah sempat berada di kisaran 36 derajat Celcius pada akhir April, namun di awal bulan Mei, suhu meningkat di angka 40 derajat Celcius. Hal ini berpotensi menyebabkan jemaah haji terserang heat stroke, di mana tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Beberapa gejala diantaranya mengalami pusing, mual dan muntah, serta kejang-kejang. Jika gejala-gejala ini muncul, jemaah diimbau mencari tempat teduh lalu menyemprotkan air ke wajah untuk mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Sebagai warning bagi kita, terutama untuk jamaah lansia dan jamaah yang mempunyai komorbid penyakit. Jadi ini sangat berbahaya. Diharapkan jamaah menghindari aktivitas di luar untuk menghindari terjadi serangan heat stroke ini. Diharapkan jemaah haji menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari, minum air yang cukup dan menggunakan pakaian yang longgar agar sirkulasi udara di dalam tubuh lancar. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Setelah menabung selama 24 tahun, seorang montir panggilan di Kuningan, Jawa Barat akan berangkat haji. Dengan tekad yang kuat, ia menabung sedikit demi sedikit untuk mendaftar haji. Inilah keseharian Mulyadi, seorang montir panggilan asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, saat memperbaiki kendaraan pelanggannya. Mulyadi dikenal ramah dan tak pernah matok tarif untuk membayar jasa montirnya. Dengan penghasilan yang tak menentu, Mulyadi bersama Eli Wahyuni, istrinya, menabung 10.000 sampai 20.000 rupiah per hari selama 24 tahun untuk dapat berangkat haji. Mulyadi dan istrinya tercatat sebagai jemaah calon haji yang akan berangkat pada 16 Mei mendatang. Ya itu kalau nggak ada yang manggil ya nggak ada penghasilan. Iya saya kan kalau kerja kan uang ke istri. Saya nggak tahu saya istrinya dipakai apa. Tahu-taunya alhamdulillah daftar haji. Nyangka nggak sih Pak sampai? Saya nggak nyangka tuh dari dulu. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya sama suami saya terpanggil tahun sekarang. Alhamdulillah, meskipun 10.000, 20.000 per hari nabung dari tahun 2002 sampai tahun 2014 bisa daftar buat
kursi haji, alhamdulillah. Kisah Mulyadi menjadi inspirasi bahwa penghasilan pas-pasan tidak menjadikan halangan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Calon haji berusia 103 tahun Mbah Marjiono tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Jemaah haji tertua dari Indonesia, Marjono, yang berusia 103 tahun tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada Minggu sore waktu Arab Saudi. Mbah Marjono berasal dari daerah Karanganom, Siti Mulyo, Bantul. Ia tergabung dalam kloter 9 embarkasi Yogyakarta. Kedatangan Mbah Marjono disambut langsung oleh petugas haji daerah kerja bandara. Meski berumur lebih dari 1 abad, namun kondisi fisiknya cukup stabil. Mbah Marjono menggunakan alat bantu dengar serta memerlukan suara lantang saat berkomunikasi. Mas Doni apa Pak dengan pengen haji? Pengennya ibadah. Oh ibadah. Masya Allah. Pengen nonton doa apa niki ibadah haji? Iya. Doanya apa Mbak doa? Doanya jenengan apa niki? Haji doanya apa? Tak niki dah. Pengen apa? Bukan pengen apa-apa. Pengen ngeromi ibadah. Oh iya. Mbah Marjono harus dibopong ketika turun dan naik kursi roda. Sejumlah petugas pun sigap membantu Mbah Marjono dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun ini. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, iNews melaporkan. Jelang keberangkatan ke kota Mekah, jemaah calon haji Indonesia berburu oleh-oleh di kawasan Madinah, Arab Saudi. Jemaah calon haji Indonesia terkenal royal dalam berbelanja hingga mencapai jutaan rupiah dalam 1 kali belanja. Suasana pusat perbelanjaan di kota Madinah semakin ramai jelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ribuan jemaah calon haji khususnya asal Indonesia tampak antusias berburu oleh-oleh khas Arab Saudi untuk dibawa pulang ke tanah air. Toko di sepanjang kawasan Masjid Nabawi sudah dipadati jemaah sejak pagi hari. Beragam barang menjadi incaran mulai dari kurma, air jam-jam kemasan, sajadah, tasbih hingga parfum khas Timur Tengah. Salah satu jemaah calon haji asal Sulawesi Barat mengaku mencari berkah dari membeli oleh-oleh di Tanah Suci. Aku beli sejadah 250 pieces, terus tas juga 100 pieces, banyak deh pokoknya. Recommended di sini, Bos Ali Murah. Buat oleh-oleh keluarga, teman-teman, orang kantor semua. Ada orang Bugis bilang barakahnya dari Madinah toh, jadi harus dibeli di sini. Pedagang setempat pun merasakan peningkatan omset yang signifikan selama musim haji. Mungkin 80% orang Indonesia belanja. Suka belanja baju sama tas sama yang mana viral-viral. Saya alhamdulillah hari ini saya satu hari jual 500 juta, 600 juta. Meski demikian, petugas haji mengingatkan para jemaah tidak berlebihan membawa barang karena adanya batasan bagasi penerbangan. Selain itu, jemaah juga diminta menjaga kesehatan mengingat cuaca yang cukup panas di kota Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari, Sindo News melaporkan. لبيك